Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini tadi aku ke dokter untuk cek kandungan dan ada beberapa cek lainnya. Nanti aku bakal ceritain ke kalian deh ceknya gimana, soalnya aku nggak bisa videoin. Dan sekarang aku mau makan siang dulu, tadi udah beli pientang. Nah tadi beli pientang, terus isinya ini ayam barbecue gitu, dipanggang lagi setelah digoreng. Terus yang ini ayam yang cuman digoreng aja, sama ada sayur-sayurnya. Terus dikasih Yakult juga dan dapat teh manis, nggak tahu sih manis atau enggak, atau teh apa aku juga nggak ngerti. Nah kalau harga satuannya itu 90 NT yang ini juga sama-sama dua-duanya 90 NT. Harusnya ada sup juga, tapi karena supnya mengandung daging babi jadi nggak kita ambil. Kemarin aku ke dokter, tapi rencananya sih setelah aku makan siang itu aku mau jelasin ke kalian ke dokter ngapain aja, habis itu cek apa aja, dan aku mau jelasin tentang GBS atau cek Group Base Streptococcus di Taiwan kayak gimana. Tapi abis aku makan siang aku ngerasa nggak enak badan, terus kerasa capek banget, akhirnya aku tidur dan akhirnya aku nggak buat video. Hari ini aku baru buat video lagi. Sekarang udah jam 12 lewat, rencananya aku mau makan siang dulu, terus nanti aku mau masak dulu. Jadi tadi aku udah selesai makan siang, terus sekarang aku mau cerita. Kemarin kan aku cek di dokter kandungan, cek di minggu ke-36 hari ke-5. Nah terus kalau di Taiwan tuh cek apa aja sih kalau udah masuk minggu ke-35 sampai 37. Kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya rutin cek darah, dan setiap check up itu pasti cek urin sama USG. Jadi nggak cuman USG di trimester 1 satu kali atau 2 kali kayak gitu, nggak. Jadi setiap kali cek itu di USG juga. Nah terus cek urin untuk ngeliat kan ada protein, kandungan protein dalam urin atau enggak. Alhamdulillah dari awal hamil sampai aku sekarang 36 week itu nggak ada protein dalam urin. Terus tekanan darah juga normal, sekitar 120-an, 110 sampai 120 per 70 sekitar itu. Terus kemarin di week ke-36 aku cek tambahan itu, udah termasuk cek rutin ya. Kalau di Taiwan udah termasuk rutin cek GBS atau Group B Streptococcus. Nah, Group B Streptococcus itu apa? Ini tuh kayak bakteri yang ada di dalam vagina ataupun di dalam anus. Jadi diambil sampelnya cairan dari dalam vagina. Kalau kemarin itu aku juga minta Singhong untuk cuti karena takut kayak khawatir gitu kan, kayak cek sendiri, terus cek di dalam vaginanya kayak gimana. Terus aku juga kasih tau ke dokter karena sebelumnya tuh aku ngerasain kayak keputihan, tapi bukan keputihan kayak gitu. Jadi kayak ada cairan keluar dari dalam vagina. Aku takutnya kan cairan ketuban kan, atau ketubannya rembes atau gimana kayak gitu. Tapi ternyata pas dicek enggak, kok masih normal. Di dalam cairan ketubannya masih normal. Terus detak jantung janin juga masih normal. Soalnya aku kayaknya sering ngerasain kayak kedutan di perut gitu. Nah kalau kalian yang hamil di usia kehamilan 36-37 minggu sering gak sih ngerasain kayak gerakannya tuh kayak kedutan? Aku juga nggak tahu itu kenapa, tapi dokternya bilang normal-normal aja gitu. Nah terus untuk cek grup B Streptococcus di sini harganya berapa? Itu kemarin aku gratis. Jadi udah termasuk di cover sama asuransi karena udah termasuk cek kehamilan rutin. Jadi kayak cek darah di awal itu juga gratis. Terus diceknya aku pertama kali ya ngecek di dalam vagina tuh kayak gimana. Aku baru bener-bener pertama kali aku ngecek kayak gitu. Jadi ngerasain yang namanya itu ngilu banget. Terus nakutin juga soalnya pakainya kan alatnya yang besi, yang spekulum besi gitu kan. Terus dibuka gitu rasanya tuh dingin, ngilu, nyeri. Terus kemarin juga dikasih obat, dan obatnya tuh pertama kali aku pakai obat yang namanya dimasukin ke dalam vagina. Biasanya kan anus, karena aku sebelumnya ada hemoroid. Apa sih namanya ya kalau dibilang tuh wasir, ambeien. Nah sebelumnya aku ada ambeien waktu aku kuliah karena makan sembarangan kan, jadi fesesnya keras, jadinya aku kena ambeien. Tapi ambeiennya itu enggak di luar, terus enggak selalu ada juga gitu. Kalau udah enggak sakit ya udah enggak berasa apa-apa.
Pokoknya kalau lagi BAB-nya lagi nggak beres, lagi keras, itu baru berasa ambeien. Nah, terus kemarin dikasih obat. Obatnya tuh kayak gini. Bentar. Kayak gini. Namanya clomazole. Kandungan aktifnya clotrimazole 0,1 gram. Kelihatan nggak? Nah, yang clomazole gini. Jadi bakal kalau misalnya kalian biasa kan kalau di anus gitu dimasukin ke dalam anusnya, kalau ini dimasukinnya ke dalam vagina dan digunakan pada saat malam hari. Jadi 1 hari sekali sebelum tidur. Dan aku cuma dapat 2 ini. Semalam gak aku pakai karena aku masih deg-degan, terus ini baru mau aku pakai. Soalnya kemarin juga waktu lagi pengecekan GBS itu udah dokter udah masukin juga. Jadi pas pagi-pagi itu berasanya dia kayak keluar gitu loh, sisa-sisa dari obatnya itu. Jadi kalian jangan kaget kalau pakai obat kayak gitu, pas pagi-pagi keputihannya lebih banyak. Itu bakalan ngeluarin cairannya. Asalkan nggak berdarah. Kalau udah berdarah, kalian harus cek ke dokter ulang, atau menyebabkan gatel atau nyeri kayak gitu, itu harus cek ke dokter ulang. Nah, aku nggak tahu kalau di Indonesia apakah di kehamilan 35 sampai 37 itu ada pengecekan GBS juga atau enggak. Kalau misalnya di sini udah termasuk pengecekan rutin. Nah, kalau untuk orang dewasa itu nggak menyebabkan komplikasi yang serius gitu sih. Cuman kalau lagi hamil dan nanti di saat mau melahirkan, kalau positif GBS atau punya bakteri GBS itu, terus melahirkannya secara normal, selama persalinan bakal dikasih antibiotik. Jadi dikasih obat dulu pas persalinan. Nah, emangnya kenapa kalau misalnya kita punya GBS tapi nggak diobatin selama persalinan normal gitu? Sebenarnya persalinan sesar juga perlu diobati, tapi dengan syarat misalnya udah pecah ketuban duluan. Nah, itu juga harus diobatin GBS-nya. Soalnya bisa terjadi komplikasi di bayi. Kalau yang aku baca sih, yang GBS sendiri itu penyebab dia bisa menyebabkan sampai kematian bayi baru lahir. Jadi kan biasanya kayak baru lahir meninggal, nggak tahu alasannya kenapa, selain apakah DNA-nya ataukah ada masalah. Bisa juga karena ketularan bakteri pada saat dilahirkan kayak gitu. Jadi di saat persalinan itu biasanya bakalan dikasih antibiotik. Jadinya bayi nggak tertular sama GBS. Terus kalau di Taiwan minggu ke-30 itu, mulai minggu ke-30 ceknya 2 minggu sekali. Terus minggu ke-36 mulai cek 1 minggu 1 kali. Nah, terus di minggu ke-36 menjelang 37 itu bakal dikasih list yang harus dibawa ke rumah sakit dan yang yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Nah, yang disediakan itu biasanya untuk keperluan bayi sekaligus kayak susu bayi juga. Tapi setiap rumah sakit beda. Kalau di klinik aku kemarin itu susu bayi disediakan dengan merek tertentu. Jadi udah dikasih tahu juga mereknya apa. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai itu, kalian bisa konsultasi ke dokternya terus bawa sendiri gitu. Terus udah gitu kalau yang untuk ibunya lebih banyak yang perlu dibawa, termasuk perlengkapan mandi juga itu bawa sendiri. Nah, ini listnya. Jadi kapan kita harus ke rumah sakit itu di list ini. Misalnya kayak udah kontraksinya sering, jarak waktunya dekat kayak gitu, kita harus langsung ke rumah sakit. Terus ini adalah list yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kayak sanitary pad, terus pembalut yang kayak gitu-gitulah pokoknya, yang semacam itu. Terus di sini dikasih tahu juga kalau misalnya rumah sakit menyediakan, cuman nggak gratis gitu, jadi berbayar. Nah, terus di sini yang disediakan yang disediakan oleh rumah sakit dan diberikan kepada bayi. Biasanya tuh kayak susu. Ini susu langsung disediakan sama rumah sakitnya. Terus ini kayak istilahnya, biayanya berapa, terus jam berapa aja bukanya. Nah, kalau misalnya udah merasakan kontraksi sering, itu bisa 24 jam langsung ke rumah sakit. Tapi bedanya, kalau misalnya pagi, ini epidural ya, pakai epidural, itu biayanya melahirkan menggunakan epidural di pagi hari 2.500 NT. Nah, kalau misalnya di malam hari 5.000 NT. Jadi beda biayanya. Terus udah gitu, kalau misalnya persalinannya normal bakalan 3 hari, stay di rumah sakit di cover sama asuransi. Kalau misalnya sesar itu 6 hari dan bakal di cover sama asuransi. Kalau kalian udah punya asuransi kesehatan atau Cienpoka.
Nah terus ini biaya pengecekan bayi, jadi setelah bayi dilahirkan itu dicek semuanya, semua ini nggak kelihatan jelas ya, ini dicek semuanya. Nah terus kalau normalnya itu biaya pengecekan 3.000 NT dan 1.500 kalau misalnya termasuk low income household. Nah, biaya yang tadi aku maksud itu belum termasuk sama biaya kamar, terus biaya lain-lainnya ya, biaya tidak terduga lain-lainnya. Terus udah gitu, biaya di setiap klinik ataupun rumah sakit itu bakalan beda. Biasanya kalau di klinik lebih mahal daripada rumah sakit biasa gitu. Terus, kalau misalnya sesar dan belum ada asuransi itu mahal banget. Apalagi kalau kalian tinggal di kota besar kayak Taipei. Kemarin teman aku juga baru ada yang melahirkan dan itu mencapai 100.000 NT lebih. Nah setelah ini aku bakalan masak. Hari ini aku mau masak sayur lodeh. Tapi pakai terasinya sedikit karena Singhong nggak terlalu suka terasi, cuman dia bisa makan gitu. Jadi aku bakalan pakai terasi sedikit. Aku bakal masak sayur lodeh aja karena hari ini hari Jumat. Dan nanti kayaknya kita bakalan ke pasar malam untuk jajan cemilan-cemilan gitu. Oh ya, sebelum aku masak, aku bakalan nyuci piring bekas tadi makan siang. Tadi makan siang pakai sambal goreng kentang, udang, sama telur puyuh. Terus nasinya aku makan onigiri dulu. Jadi makan onigiri dulu baru ngegadoin lauknya. Nah ini bumbunya pakai bawang merah, bawang putih. Kalau ini sesuai selera aja ya, berapa banyaknya. Terus aku nggak punya lengkuas yang seger, jadi ini lengkuas kering. Terus aku nggak ada daun salam, jadi nggak usah pakai. Nggak ada kemiri, nggak usah pakai, soalnya nanti pakai santan. Terus ini asam Jawa apa ya, pokoknya ini tuh asam sedikit aja, sama terasi sedikit banget. Soalnya Singhong tuh bisa makan, tapi dia nggak terlalu doyan, biasa aja gitu. Terus sama ketumbar. Terus nanti juga sama merica, garam, ya kayak biasa lah. Oh iya, semua bahan tadi bakalan aku blender aja karena aku males ngulek. Soalnya kalau ngulek bawang merah kan jadi pedih banget, mendingan aku blender ditambahin sama minyak sedikit. Nah ini udah mau aku blender, nanti tinggal ditambahin minyak sedikit. Terus lengkuasnya nggak usah ikut di blender, nanti aja kalau ditumis baru lengkuasnya dimasukin. Terus udah aku tambahin juga merica sama garam sedikit. Oh iya, aku lupa ngasih tahu juga, tadi terasinya itu aku bakar dulu. Boleh digoreng dulu atau dibakar dulu, tapi kalau aku lebih suka dibakar dulu. Nah, kalau untuk bahan-bahan yang kayak sayur-sayurannya gitu, aku cuman pakai terong, terus tahu sama telur yang direbus. Nah, terus bisa sih kalian tambahin kayak kacang panjang, terus bisa juga ditambahin jagung atau melinjo kayak gitu. Cuman kalau di sini melinjo kan susah ya. Terus aku juga nggak suka pakai jagung untuk sayur lodeh, jadinya ya aku sukanya lodeh terong. Terus tahunya juga aku pilih pakai yang kayak gini, nggak pakai yang tahu putih. Kenapa aku nggak pilih pakai tahu putih? Soalnya kalau tahu putih di sini itu rasanya anta, bener-bener anta, nggak ada gurih-gurihnya sama sekali. Jadi udah ditaruh di direndam kayak pakai bumbu juga, tetap aja aku ngerasanya kayak nggak enak, nggak kayak tahu di Indo gitu. Jadi aku pingin banget kayak tahu kuning yang biasa digoreng itu kan, tapi di sini nggak ada yang kayak gitu. Atau mungkin karena tahunya nggak pakai garam atau gimana, nggak ngerti juga. Tapi rasanya di sini nggak enak tahu yang putih, rasanya anta. Terus kalau soal masak juga, karena aku yang pingin masak, jadinya bukan karena suami aku nyuruh aku masak. Soalnya kalau dia sih lagi males ya udah beli aja gitu, nggak usah masak, nggak masak juga nggak apa-apa, di luar juga banyak makanan. Cuman aku mikir juga kan, kayak kemarin aku makan siang itu beli pientang. Nah aku nggak nyaranin ke kalian kayak beli jajan di Taiwan kayak gitu sembarangan, soalnya kita nggak tahu itu halal atau enggak. Dan kalau misalnya kalian benar-benar strict cari yang halal, yaitu yang ada logo halalnya, jangan lupa. Apapun makanan ataupun minuman itu harus ada logo halalnya. Kalau misalnya nggak ada, kalian nggak bisa jamin itu nggak mengandung turunan dari daging babi atau daging yang haram pengolahannya. Nah, kayak milk tea aja, itu kan biasanya mengandung pengental. Nah, pengentalnya itu kita nggak tahu dari daging yang diolahnya secara halal atau enggak, atau yang pengentalnya itu mengandung daging babi atau gimana. Kita juga mengandung turunan dari babi atau gimana, kita juga nggak ngerti. Walaupun kalian lihatnya cuman itu milk tea biasa gitu. Terus onigiri juga, aku baru tahu kalau misalnya onigiri beberapa itu mengandung alkohol di seaweednya, yang
hijau itu loh, apa, rumput laut. Nah, rumput lautnya tuh mengandung alkohol kayak gitu. Jadinya harus dipastiin kalau kalian strict banget itu harus ada logo halalnya. Terus kalau dibilang gampang cari makanan halal di Taiwan karena banyak toko Indo, nggak segampang itu sih menurut aku. Kayak kemarin aku nyari tempe juga di toko Indo nggak selalu ada, terus nyari bahan apa juga ya nggak selalu ada. Jadi kalian harus benar-benar cari dulu atau online. Dan online pun aku pernah pesen itu sampai 2 bulan nggak dateng-dateng, padahal aku udah pesen dari 2 bulan sebelumnya. Aku udah apa ya, udah nyiapin duit kayak gitu, terus makanannya tuh nggak dateng-dateng. Ya udah akhirnya mau nggak mau tetap ya masak sendiri. Terus kalau ke toko Indo jauh-jauh hari, misal di awal bulan banget atau di akhir bulan banget, pokoknya 1 kali ke toko Indo tuh dapetin semuanya gitu deh yang aku pinginin. Terus kalau misalnya ke toko Indo kayak jajan-jajan makanan, itu aku kurang suka. Soalnya kalau misalnya kayak waktu itu Senin sampai Jumat, setiap Senin sampai Jumat tuh mereka nggak sebanyak menunya tuh nggak sebanyak Sabtu sama Minggu gitu kan. Sedangkan aku kan nggak, kalau Sabtu Minggu aku pilih masak di rumah gitu. Kalau Senin sampai Jumat jajan di toko Indo, waktu itu aku dateng jam 11 karena mereka bilang bukanya jam 11, tapi ternyata jam 11 lewat 15 itu mereka baru siap-siap. Jadinya aku mikir kayak biasanya kalau di toko Taiwan tuh bilang jam 11 buka ya semua udah siap gitu, tapi ini 11.15 mereka baru siap-siap. Dan yang aku pinginin itu baru ada kemungkinan setelah makan siang. Jadinya agak kecewa juga sih toko Indo yang di sini. Mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan yang aku datengin kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi apa ya, buat toko-toko Indo, kalau misalnya kalian emang bilangnya buka jam 11 ya prepare-nya tuh dari jam 10 atau jam 9. Jadi semua menu yang kalian sajiin tuh udah siap di jam buka kalian. Nah, tadi bumbu halusnya udah aku tumis dulu sampai wangi, terus ditambahin sama air. Nanti ini tinggal ditunggu sampai mendidih. Terus udah aku tambahin lengkuasnya juga di sini. Harusnya ditambahin salam juga sih, cuman karena udah nggak ada salamnya habis, aku belum beli lagi. Jadinya ya udah lengkuas aja. Tadi bahannya udah aku masukin semua, terong, tahu, sama telurnya. Terus udah mendidih juga, nanti tinggal ditambahin santan. Terus biasanya kan kalau di Indo pakainya gula merah ya, tapi aku nggak ada gula merah, jadi pakai gula pasir biasa aja. Kalau aku pakainya santan kara. Terus kekentalannya disesuaiin aja sama kuahnya seberapa banyak. Habis itu harus sering diaduk. Pakai apinya kecil aja biar santannya nggak pecah. Nah, tadi aku udah masak, capek, cuman masak gitu doang tuh rasanya pegel banget. Terus nanti tinggal sholat, abis itu aku masak siang soalnya nanti sore tuh sekitar jam 4 atau jam 5 aku bakal ke pasar tradisional deket rumah. Karena bukanya kan sore, jadi baru bisa ke sana sekitar jam 4 atau jam 5. Soalnya nanti jam 6 udah tutup lagi. Nah, kalau hamil di Taiwan sendiri tuh ada kayak pantangan-pantangannya nggak sih, atau mitos-mitosnya gitu. Kalau dari dokter tuh nggak ada. Jadi kalau dari dokter ya makan apa aja nggak masalah, asalkan jangan terlalu pedas, terus jangan terlalu banyak makan manis, jangan terlalu asin juga. Terus udah gitu kafein dikurangin. Boleh minum kopi tapi dalam batas tertentu. Yang nggak boleh sama sekali tuh alkohol, minuman beralkohol itu nggak boleh sama sekali. Tapi kalau untuk orang-orang sini sendiri biasanya ada beberapa yang nggak boleh dimakan, kayak jamur kuping, jamur yang warna hitam itu loh, jamur kuping. Padahal aku suka banget itu, pakai bihun kan enak, tapi nggak boleh dimakan. Jadi kalau aku sih ikutin ya iya aja, tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri, percaya nggak percaya. Terus kalau makanan semua aku makan sih. Kayak misalnya pedes, aku tetap makan pedes, tapi ya, kan aku tahu diri aku sendiri ya batasan pedesnya tuh segimana. Jadinya ya nggak sampai berlebihan juga. Terus selain pedes kayak makanan-makanan yang asam-asam itu aku suka waktu trimester awal. Habis itu kan katanya nggak boleh makan nanas ya, tapi kalau aku tetap makan nanas, cuman ya nggak banyak-banyak. Kalau coklat tuh aku tetap makan, roti kayak gitu tetap makan, tapi dalam batas wajar. Kayak roti aku makan buat sarapan, terus kayak coklat buat cemilan, misal kayak jam 10 pagi gitu aku makan coklat, tapi ya nggak satu batang kayak Silver Queen gitu semuanya aku makan, enggak. Biasanya aku potong sedikit-sedikit aja. Terus kayak ciki-ciki aku makan tetap kayak Lay's kayak gitu makan, ya sebulan sekali ya gitu tetap makan. Terus makanan fast food kayak junk food gitu ya tetap makan, tapi nggak tiap-tiap juga kan beli kayak gitu.
Sekarang udah jam setengah 6 lebih 10 menit. Terus tadi aku juga udah ke pasar tradisional, beli 2 macam ini aja, mau ditumis, buncis sama kacang panjang. Nah, beli 2 ini tadi sekitar 70 NT. Terus beli ini juga, apa namanya, mie buat Singhong. Jadi kayaknya masak nasi sedikit aja. Mie, apa namanya, mie goreng seharga 30 NT. Dan ini hasil tadi sayur lodeh, Singhong nyobain. Do you like that? Are you sure? Super evaluasi kita suka. Nah, alasannya kalau hari Jumat masaknya sedikit, soalnya kita bakalan jajan lagi. Ini ada chow tofu sama oajen. Terus tadi Singhong juga beli xian chow kenca lagi. Xian chow kenca tuh kayak gini. Rasanya sih lebih manis kayak cincau gitu. Terus ini 1 liter, harganya sekitar 30 NT. Oke, jadi tadi aku udah mandi, udah makan malam, terus udah ganti pakai piyama juga. Terus habis ini tinggal yoga, terus pakai obat yang dari dokter yang dimasukin ke dalam vagina, terus nanti tidur deh habis itu. Oh ya, makasih banget yang udah nonton, makasih yang udah subscribe channel aku. Aku nggak nyangka sampai 1000 subscriber, padahal awalnya cuman pingin ngasih tahu kalian gimana sih caranya nikah sama orang Taiwan, karena kalau cari di website atau Google gitu kan nggak banyak informasinya yang ngasih tahu kalau urus sendiri tuh kayak gimana. Jadinya aku mau berbagi info aja ke kalian cara urusnya gimana. Tapi karena pandemi sekarang, itu ada beberapa ketentuan yang berubah. Nanti kayaknya aku buat di video lainnya. Tapi aku nggak bisa jelasin detail karena bakalan berubah-ubah peraturannya selama pandemi ini. Dari awalnya yang nggak boleh masuk ke Taiwan, terus habis itu boleh, terus harus ada PCR dan segala macem. Jadi masih terus berubah-berubah gitu. Ya, makasih banyak yang udah subscribe, makasih banyak yang udah nonton. Walaupun vlognya aku rasa sih membosankan, soalnya di rumah aja kan. Keluar juga paling cuman kalau belanja sayur. Tapi emang aku nggak terlalu suka keluar untuk belanja-belanja kayak kebutuhan yang menurut aku kurang perlu. Jadi kalau keluar tuh bener-bener yang kebutuhan perlu aja. Apalagi di masa kayak sekarang kan banyak yang sakit. Terus udah gitu juga masuk musim dingin, banyak virus flu gitu yang menyebar. Jadinya untuk jaga kesehatan, aku saranin kalian lebih baik di rumah dulu aja. Keluar kalau lagi ada perlu yang bener-bener penting. Kalau cuman buat jalan-jalan kayak gitu, mendingan ditunda dulu aja. Kecuali kalau kerja ya, soalnya kalau kerja nggak masuk kan bakal bermasalah di kantor. Oke, so thank you for watching. See you in other video.